Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan saya Anira Rianti dari kelompok 1 bersama dengan teman-teman saya ada Dimas Primadani, Riki Yoga Pratama, Muhammad Dafa Alfiansyah, dan Ganung Haris Saputro. Kami akan presentasi mengenai judul kami yaitu Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Unauthorized Access to Computer System. Next slide. Latar belakang masalah, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam, seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan unauthorized access to computer system and service kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Adanya unauthorized access computer and service telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Pengertian cyber dan cyber law. Pengertian cyber cyberisme pada awalnya cyberisme didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel dalam Suharyanto 2012.2.10 disebutkan ada dua kegiatan computer crime. Satu, menggunakan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Dua, ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian dan pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Nah, lanjut. Berikut karakteristik cybercrime, yaitu 1. Pembuatan yang dilakukan secara ilegal. 2. Pembuatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan berkaitan dengan internet. 3. Pembuatan mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. 4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. 5. Perbuatan tersebut sering dilakukan melintas. Baik, saya akan teruskan bentuk-bentuk cybercrime. Yang pertama, klasifikasi kejahatan komputer, yaitu kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Yang kedua, kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. Yang ketiga, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. 4. Tindakan yang mengganggu operasi komputer. 5. Tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Lanjut. Baik, pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat dimulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber, dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Dilanjut ya, pengaturan cybercrime dalam UU IT.
Saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Cyber UU Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tanggal 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet, cyber, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Rangkuman dari muatan Undang-Undang IT adalah sebagai berikut. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, tinta basah, dan bermateri. Sesuai dengan ASEAN Framework Guidelines pengakuan tanda tangan digital lintas batas. Next. Contoh kasus dari cybercrime. FBI hacker korut curi kripto senilai US dollar. Senilai 62 juta US dollar dalam satu kali retas. FBI mengacu pada perentasan jaringan komputer baru-baru ini yang digunakan oleh Axie Infinity, sebuah video game yang memungkinkan pemain mendapatkan cryptocurrency. Kemeh, perusahaan yang menciptakan Axie Infinity, mengumumkan pada 29 Maret bahwa peretas tak dikenal dalam mencuri sekitar 600 juta US dollar senilai pada saat peretasan ditemukan. Pada 23 Maret, dari jembatan atau jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengirim cryptocurrency dari satu blockchain ke blockchain di Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Kamis 14 bulan 4 memberi sanksi kepada Lagery Group, kelompok besar perentas yang diyakini bekerja atas nama pemerintah Korea Utara. Departemen Keuangan memberi sanksi terhadap dompet alamat cryptocurrency tertentu yang digunakan untuk mengangkat peretasan Axie Infinity ini lainnya. Analisa pembahasan. Dalam kasus di atas dapat disimpulkan beberapa faktor dari cybercrime sebagai berikut. Minimnya rencana merespon serangan, kurang tegas dalam penegakan kebijakan, serangan cyber hanya masalah IT, minimnya kesadaran pegawai. Kesimpulan dalam proyek ini adalah berdasarkan data yang telah dibahas, maka dapat kami simpulkan unauthorized access computer and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan tidak kemampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Saran berkaitan dengan unauthorized access computer and service tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian.